Baik, kita sampai di segmen terakhir. Saya ingin mau dengar dari Ibu Sri ya. Bu Sri, jadi kita harus apa nih Bu dengan darurat tadi kekerasan seksual yang saat ini makin memprihatinkan? Apa yang disampaikan oleh kita semua hari ini, saya rasa kecemasan kita bukan tanpa alasan. Sejarah perjalanan pengalaman hidup kita, pengetahuan kita mengantarkan kita pada kecemasan. Yang lebih mencemaskan lagi adalah ketika proses hukum ini berjalan berkelanjutan, tatkala korban sudah mulai mampu mengatasi konflik di dalam dirinya, semakin banyak orang yang membantu dia semakin bisa beradaptasi dan bisa memenangkan situasi, maka sikapnya akan lebih kuat. Nah, dalam kondisi ini justru akan memperburuk nasib dia. Kok mantan katanya menderita, katanya pernah digosa, kok cengengesan seperti itu aja? Nah, itulah mengapa ada kebutuhan terhadap perlu adanya penyidik anak dan perempuan. Perlu adanya jaksa anak dan jaksa perempuan. Perlu adanya hakim anak, hakim perempuan. Karena ketika memberi kesaksian, ketika dikasih tahu, kamu memberikan saksi harus baik dan benar dan harus sesungguhnya. Kalau tidak, kamu akan dihukum. Begitu kan? Kalau itu diperlakukan sama pada setiap jenis kejahatan, maknanya akan berbeda. Tapi kalau makna itu disampaikan kepada anak-anak, harusnya berbeda. Kepada perempuan yang traumatis juga berbeda. Nah, acap kali kita melihat kejadian sekian tahun yang lalu diukur pada hari ini. Ketika dia sudah berdaya, dijadikan patokan untuk menghukum. Dia baik-baik aja tuh, dia fine-fine aja. Nggak ada tuh traumanya, lebay itu. Nah ini yang membuat saya juga secara pengalaman sedih, miris. Karena polisi selalu berhadapan pada kasus yang baru. Teman-teman yang ada di ujung berada di kondisi di mana dia sudah dipulihkan, sudah berani berjuang, sudah mendapat pekerjaan, bahkan mungkin berusaha melupakan, keluar dari lingkaran hitam itu. Dan memang kita tujuannya kan itu, mendampingi mereka untuk itu. Justru itu berdampak buruk buat dia. Maka terjadi paradoksal antara cara pandang kepolisian di lini terdepan yang bertemu korban sesaat setelah kejadian dengan teman-teman. Nah ini yang saya ingin katakan bahwa please mari kita ingatkan bersama-sama. Hari ini dia menjadi kuat di sekian tahun kemudian itu karena ada peran banyak orang. Nah maka media sosial ini sebaiknya bagaimana berperan juga berkontribusi pada wujud-wujud keadilan, mewujudnya keadilan. Keadilan tidak akan terwujud kalau kita tidak berusaha mewujudkannya secara bersama-sama. Saya punya perasaan positif ketika kedua ini berani speak up, ternyata dukungan publik. Nah ini adalah pertanda baru, hai rekan-rekan, mari semua tanpa berpretensi untuk mengadili orang yang tidak bersalah, tetapi mari kita sama-sama belajar objektif, mari sama-sama belajar kritis, karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Bisa saja terjadi pada dia hari ini, barangkali terjadi pada kita pada esok hari atau anak cucu kita. Nah marilah, ini menurut saya ini adalah momen yang bagus, termasuk TV One juga menayangkan ini dalam kondisi kekinian. Nah peran-peran masyarakat, partisipasi masyarakat yang sudah hidup sedemikian baik, mari kita rawat bersama-sama. Itu sih pernyataan saya terakhir. Dan sekali lagi kita mengingatkan seluruh rangkaian aparat penegak hukum, tolong flashback lagi. Jangan melihat resultnya hari ini nih harus kerja berat nih. Kerja para aktivis, kerja para psikolog yang membantu mereka, orang yang berjuang di sisi ekonomi, di sisi penguatan yang lain. Demikian. Dari Mbak Asfi. Ya, kasus-kasus ini saya pikir adalah ujian hukum Indonesia ya, ujian Indonesia juga ujian terhadap peradaban kemanusiaan kita ya. Dan karena itu kasus-kasus ini harus kita selesaikan, memberikan keadilan bagi korban. Tapi tidak hanya itu, kasus-kasus ini harus kita ambil juga abstraksi masalah sistemnya apa gitu ya. Dan itu yang saya tangkap tadi, saya setuju sekali dengan Bu Sri, masalah-masalah di sistem itu termasuk stigma, bias di aparat penegak hukum harus menjadi bahan melakukan perbaikan pendidikan untuk aparat penegak hukum misalnya atau untuk hakim. Kalau enggak ya kasus-kasus ini akan terulang dan kita gagal menjadi Indonesia yang memberikan kemanusiaan itu. Baik, terima kasih Mbak Asfi. Bu Retno.
Ya barangkali ini juga momentum untuk institusi pendidikan ya. Ya. Karena ini ada 2 di bawah Kemendikbud dan di bawah Kementerian Agama. Kalau pakai data yang saya kumpulkan di 2021 dari 18 kasus yang sudah masuk ke polisi yang melibatkan anak, itu 14 itu dari pondok pesantren dan madrasah, artinya di bawah Kementerian Agama. Namun Kementerian Agama belum sama sekali memiliki aturan sebagaimana Permendikbud 82 ya tahun 2015 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan, tapi sampai hari ini belum ada. Jadi saya mendorong Kementerian Agama, mari lindungi anak-anak kita. Kalau di Permendikbud ada aja masih terjadi, apalagi tidak ada regulasi sama sekali. Jadi lindungi anak dari sini, kita bangun sistem pencegahan. Baik, terima kasih. Mbak Irma terakhir, silakan. Mungkin mau menambahkan dari Bu Retno ya, terkait dengan karena kita bicara tentang institusi pendidikan, saya merasa memang pemerintah juga perlu untuk sangat ketat sekali dalam hal rekrutmen tenaga pengajar di sekolah-sekolah tertentu gitu ya. Lalu kemudian fasilitas-fasilitas apa saja yang disediakan sekolah tersebut gitu. Karena kalau kita lihat di beberapa sekolahan tempat-tempat itu sangat potensial gitu. Jadi perlu untuk review kembali. Jadi kamar mandi, kemudian misalnya kalau itu di asrama ya, itu perlu untuk review secara rutin sehingga itu juga mencegah gitu ya, karena merasa terawasi. Itu yang paling penting sih buat Mbak saya. Irma Gustiana, terima kasih sekolah kita malam hari ini. Terima kasih Komisioner KPAI Ibu Retno dan juga tentu Ibu Siswari praktisi kepolisian kita dan juga Mbak Asfinawati kegiatan kita. Terima kasih, mudah-mudahan apinya terus menyala ya untuk menyuarakan tadi partisipasi publik yang justru juga dibutuhkan untuk menyuarakan hal-hal seperti ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat malam. Terima kasih Bu Retno. Sama-sama.